Oke. Halo, Woles bestie sekalian. Ya. Kali ini kita bertemu di episode perdana di kegiatan atau di podcast lumayan santai. Lucu-lucuan untuk menghidupi ajaran, aksi Yesus, keluarga dan kawan-kawan sambil nongkrong dan temu asik ya. Temu asik aktivis Katolik Indonesia Internasional. Welcome, masuk. Waduh, ramai nih. Kayak mendingan di stop dulu. Stop dulu. Oke, Woles bestie, di luar dugaan ternyata kita kedatangan bestie yang lain yang klasik ya. Ini dua diantaranya tergabung dalam kelompok. Ini frater kami menyebutnya Abate Kadut. Apa itu? Abate Kadut, kepanjangan dari Angel, ada temannya Banyu sama Tere. Oke. Kadut. Jadi mereka tuh kalau frater tahu apa obat abate yang buat nyamuk itu, mereka tuh kehadirannya di sini tuh membasmi kekadutan, kemalasan dan yang lain-lain. Gitu. Ini ada teman baru namanya Albert. Halo Albert. Bisa ketemu, kita akan main bareng di sini, sekaligus tanya-tanya dan review podcast yang viral abis ya, podcast Bible in a Year Father Mike Smith episode 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, jadi saya kembali mengucapkan welcome brother, welcome home, Woles bestie semua. Terima kasih. Nah, kita akan mereview podcast episode 1 yang akan dibawakan reviewnya oleh seorang frater dari Xaverian bernama Frater Fritz. Terima kasih. Nah, mungkin boleh sedikit perkenalan dulu frater, sedikit tentang latar belakangnya sedikit. Nama saya Frater Fritz. Saya tingkat 4, tahun terakhir filsafat di STFJ Kara. Saya Frater Xaverian, sekarang di Cempaka Putih. Begitu. Oke, thank you. Oke. Nah, kita sekarang nih nge-reviewnya unik nih teman-teman, Woles bestie dan frater. Kita akan memiliki beberapa segmen 5 ya kurang lebih. Tapi itu baru season 1. Kurang lebih ada 5 segmen yang mana episode ini akan membahas tentang kisah penciptaan. Nah, biar unik, biar seru, kita sambil main ludo teman-teman ya di sini gitu ya. Tinggal pilih warnanya, mau warna yang mana. Nanti setiap nomor dadu yang keluar itu akan menjadi pertanyaan buat frater setiap segmennya gitu. Walaupun frater udah dapat bocoran soalnya sih. Gitu kurang lebih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke segmen 1 tentang 6 hari penciptaan dan Sabat. Nah, masing-masing bener ya tentang kisah penciptaan ya di sekolah minggu, tentang Sabat, tapi kita pengen tahu lebih banyak nih. Nah, biar makin seru, kita langsung saja mulai permainannya gitu. Udah dipilih mau pilih warna apa? Pilih warna apa? Merah. Kamu kuning, saya hijau. Udah, saya biru. Tapi hati saya seperti seluas laut yang biru ya. Oke. Sebelum itu kita kocok dulu aja. Jadi yang biasanya nanti yang keluar nomor 6 dia keluar duluan gitu ya. Oke. Saya mulai dari saya dulu ya. Belum, udah kita tahu. Kocok lagi coba nyangkut. 4 dulu udah. 5. Nah nih kalian nih. Ya, ke situ. Ulang lagi. Lagi. Oh, mau di memori itu nggak sih? Aduh, udah 2 belum beda. Oke, 2. Saya ini dulu ya. Udah deh gini aja, keluar berapa aja, yang penting langsung keluar deh gitu. Udah, Oke, keluar dulu aja, 3. apa ada. Lanjut. Oke, sebelum ini sambil lanjut ya, frater mau nanya dong. Dari podcast yang udah didengar nih yang episode 1 nih di Bible in a Year ini, bagian yang paling menarik dari episode itu apa frater? Kalau boleh tahu frater. Bagian yang menarik ya. Ah. Bagian yang menarik ketika Father Mike itu membandingkan kisah penciptaan dari budaya agama Yahudi atau kekristenan juga, dia bandingkan dengan
kisah penciptaan dalam tradisi-tradisi Timur Tengah. Contohnya ada Enuma Elish, gitu. Yang mana kisah-kisah penciptaan itu tuh udah banyak nih. Di orang Batak tuh juga punya, kebudayaan Sunda juga ada, orang Jawa, orang Papua itu punya. Gimana mereka menjelaskan keberadaan mereka manusia di dunia ini. Nah, bedanya itu di mana? Bedanya menurut Father Mike ini, manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi budak Allah, bukan untuk menjadi budak Sang Pencipta. Kenapa? Karena di zaman-zaman saat itu banyak pemikiran bahwa dewa-dewa ini menciptakan manusia supaya mereka bisa beristirahat, supaya mereka ini bisa ya hidupnya santai-santai aja, manusia yang kerja. Nah, kemudian Father Mike juga membandingkan kalau penciptaan di kepercayaan-kepercayaan lain itu mereka muncul dari perang atau dari hubungan seksual. Nah, itu yang membuat ada kontradiksi dengan kisah Kejadian, di mana Allah menciptakan itu dari ketiadaan. Allah itu sudah sempurna, Allah tidak perlu siapa-siapa sebenarnya, tapi karena cintanya ia mengembangkan suatu pola relasi dengan menciptakan manusia. Begitu yang menarik. Ya, menarik juga ya. Nggak pernah tahu tuh ada deskripsi begitu ya, ada perspektif-perspektif lain juga diperhitungkan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan, tapi pertanyaan besar kocokan dadu. Nomor berapa yang keluar itu yang akan ditanyakan. Kamu yang kocok nih. Oke, pertanyaan nomor 6. Oke, silakan dijalankan. Jalan. Lah, Frater belum jalan kan tadi? Oh ya, saya jalan deh ya. 1, 2, jalan. 3, 4, 5. Nah, kita ke pertanyaan 6 di sini ya gitu kan. Oke. Nah, ini kan ada di kitab suci itu kan dibahas tentang Tuhan itu beristirahat terutama di hari ke-7 gitu kan. Nah, menurut Frater apa sih pentingnya buat manusia dan bagaimana cara anak muda memaknain konsep hari istirahat gitu ya, terus juga gimana lebih sadar tentang hari Sabat itu sendiri itu bagaimana Pak? Nah, bedanya dengan agama-agama atau kepercayaan lain yang tadi saya jelaskan itu, Allah itu setelah menciptakan dia dianggap beristirahat. Padahal dalam kekristenan, dalam orang Yahudi juga, bahwa Allah itu tidak beristirahat secara harafiah, oh dia istirahat dia tidak melakukan apa-apa. Enggak, itu hanya menunjukkan bahwa kisah penciptaannya itu sudah selesai, bahwa dengan berpuncak pada diri manusia akhirnya ya semuanya sudah selesai, semuanya itu sudah baik. Nah, tapi apakah Allah selesai gitu aja? No. Ada satu pemikiran tentang deisme. Deisme itu satu langkah menuju ateisme, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Deisme itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu ada, Allah menciptakan, tapi dia udah selesai, dia udah enggak lagi menciptakan, dia tidak lagi mengerjakan apa-apa. Jadi ibaratnya kayak pembuat jam, dia cuma buat jamnya, sistemnya, setelah nyala berdetik dia udah selesai. Nah, inilah yang mau ditunjukkan oleh Father Mike, bahwa Allah kita itu bukan Allah seperti itu. Allah kita itu sudah berabad-abad sepanjang sejarah bangsa Israel itu selalu menyertai umat manusia sampai hari ini. Gitu. Nah, pertama-tama kita harus melihat bahwa konsep Allahnya itu bukan dia selesai karyanya di dunia ini, tidak. Dia terus hadir dalam pengalaman hidupnya kamu, pengalaman hidupnya Angel, pengalaman hidup saya, dan pengalaman hidup semua orang. Nah, kita harus melihat konteks kata istirahat itu sebagai saat untuk memuliakan Allah. Guys, kalian tahu nggak sih ada berapa banyak planet di dunia ini? Di alam semesta kita. Banyak. Itu baru planet. Di planetnya itu artinya galaksi. Ada berapa banyak galaksi? Ada banyak juga. Tak terhitung. Dan yang mana alam semesta kita itu menurut para saintis itu bukan sesuatu yang sudah jadi, tapi terus mengembang, maka tidak ada ujungnya. Nah, kita ini siapa sih di hadapan alam semesta? Kalau kita sendirian di tengah laut, kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan seluruh alam semesta ini, kita juga nggak ada apa-apanya.
Tapi Allah yang Maha Kuasa, Dia mampu menciptakan dari ketiadaan. Nah, itu membuat kita harusnya bersyukur dengan memaknai waktu beristirahat itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak berkat yang sudah Dia beri. Kita harus bersyukur. Menarik dari dalam pertanyaan ini hanya sekedar istirahat kosong ya gitu. Sekarang kamu. Sekarang saya ya. Banyak ngomong dan nanya. Oke, kita pakai dulu. Aduh, pertanyaan nomor 1 ternyata. Maksudnya yang keluar. Lanjut, buat. Cocok. Yang nomor 1 ya dari saya. Nomor 1 tadi udah. Lanjut deh, yang 2 ada berarti. Nah, waktu donasi kita kembali ke kitab suci ya, tentang kisah 6 hari penciptaan itu yang dibahas di podcast ataupun di Alkitab. Nah, yang terlintas di pikiran Frater tuh pertama kali dari konteks penciptaan yang paling berkesan dan mungkin juga bisa jadi pesan penting untuk kami orang-orang muda itu apa, Frater, dari kisah penciptaan itu? Kisah penciptaan itu Allah memulai segala sesuatu, menciptakannya itu dari ketiadaan. Kejadian 1 ayat 1 itu bahasa Ibrani-nya itu indah sekali. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dia menggunakan kata bara. Bara itu hanya dipakai, kata kerja yang dipakai untuk Allah yang menciptakan. Kalau manusia pakai kata kerja lain. Contoh misalnya, kita masak soto ayam. Kita harus beli dulu ayamnya di pasar. Kita harus beli dulu bumbu-bumbunya, baru jadi soto ayam. Meja ini, kan kita nggak meja ini, teng jadi, potong jadi, enggak kan? Enggak. Kita potong dulu pohon, kita ambil besi, kita susun. Kalau Allah itu menciptakan dari tiada, nggak ada bahan-bahan. Itulah hebatnya Allah, Dia mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu. Nah, kemudian pengalaman penciptaan Adam dari debu tanah dihembusi roh. Nah, roh inilah yang membuat ada bagian dari Allah yang ada dalam diri kita. Itu yang nggak bisa dihilangkan. Itulah yang kemudian disebut segambar dan secitra dengan Allah. Itulah yang membuat kita manusia itu segambar dan secitra karena ada roh Allah di dalam diri kita. Itu penting sekali yang harus kita sadari. Thank you, Kata. Udah ya, belum jalan. Aduh, berapa tuh? 2. Ya udah tadi banyak 2, tambahin 2 deh. Jadi 6, jadi 5. Pertanyaan di segmen 1, kayak pertanyaan puncak nih, Frater. Ini tentang ini ada hubungannya dengan hari Sabat gitu ya. Nah, bagaimana orang-orang dan kita nih, anak-anak muda, teman-teman, menerapkan prinsip Sabat di kehidupan sehari-hari dengan benar. Apalagi nih seperti yang kita tahu ya, gaya hidup orang muda sekarang udah mau weekend gitu kan, sukanya pasti menghabiskan waktu mall, mungkin juga main game online sampai malam, clubbing, shopping dan segala macam, di coffee shop nongkrong gitu ya. Sampai kadang-kadang juga nggak teratur hanya karena besoknya libur, besoknya kosong weekend, besoknya Sabat mungkin. Nah, itu gimana Frater? Kita paling maknanya. Frater juga nggak tutup mata ya bahwa dunia kita ini kan penuh dengan tawaran-tawaran dunia. Memang Paulus mengatakan bahwa kita harus menjaga diri dari tawaran-tawaran dunia. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama teman-teman ini kan susah. Kamu dilarang ke mall gitu, pasti kan berontak. Ya, maka ke mall pun juga bukan sesuatu yang buruk. Kita perlu refreshing, kita perlu mencari waktu bersama keluarga. Kalau ke mallnya itu bersama keluarga kan bagus. Akhirnya jadi muncul bonding dalam keluarga, relasi anak sama orang tua jadi lebih dekat kan. Nah, tapi yang perlu adalah kita membagi waktu. Kapan waktu untuk Tuhan, kapan waktu untuk keluarga, kapan untuk pekerjaan, dan kapan waktu untuk pribadi kita juga, pengembangan diri kita. Ya, jadi jangan satu sisi, tapi kita coba seimbang dalam hidup gitu. Misalnya deh, kalau kakak makan daging kebanyakan, kolesterolnya naik dong. Makanya kita perlu hidup seimbang, makan daging secukupnya,
makan sayur juga, minum juga. Nah, itu baru pola makan. Begitupun pola hidup. Kita perlu memberikan porsi untuk kehidupan rohani kita. Karena ingat, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Contoh, andaikan saya meninggal, kamu bisa nggak ngebangkitin saya? Enggak. Ada nggak yang bisa bangkitin saya? Enggak. Tapi misalnya ada orang jahat gitu ya, bisa Angel nggak suka nih sama Frater nih, Angel pukul Frater sampai meninggal. Nah, Angel bisa mengambil nyawa Frater, tapi Angel tidak bisa memberikan nyawa untuk Frater, karena nyawa itu adalah bagian dari roh Allah yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Begitu. Maka kita harus sadar kita bukan siapa-siapa. Maka kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk bersyukur, untuk berterima kasih dan juga berbuat baik. Oke, wah mantap. Lanjut terus mana nih jalan ininya? Oke. Nah, dari kocokan dadu ini itu juga menjadi penutup untuk segmen satu ini, teman-teman. Wallace Kristi sekalian. Nah, putaran bagus ya. Kita akan masuk ke segmen 2 ya. Yang topiknya adalah tentang manusia segambar dengan Allah. Oke. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di pause dulu aja. Oke, kita sudah kembali bersama dengan ciki-ciki snack-snack yang lain. Sekarang kita masuk ke segmen dulu. Pada jalan tuh? Udah? Oke. Enggak, udah direkam belum? Sebentar. Oke, kita lanjut ke segmen loro, segmen 2 di lumayan santai. Tapi santai kita udah banyak snack-snack sekarang. Nah, sekarang udah ada gilirannya udah yang keluar juga. Kita masuk ke segmen 2, topiknya tentang manusia segambar dengan Allah gitu ya. Nah, segambar dengan Allah itu maksudnya gimana? Kita akan bahas dengan pertanyaan dasar kocokan dari Albert. Langsung saja Frater ke nomor 3 karena puncak penciptaan itu adalah ketika Tuhan Allah menciptakan manusia ya di hari yang ke-6. Tadi kan pertanyaan dia nomor 3 keluar. Nah, menurut Frater nih, bagaimana segambar dengan Allah bisa mengubah cara kita memandang orang yang berbeda, baik itu berbeda latar belakang fisiknya, latar belakang budaya dan yang lain-lain, itu bagaimana Frater? Benar sekali. Kita harus tahu dulu apa sih maksudnya segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa itu jangan dikaitkan dengan pemikiran sebuah ini mirip, ini rupanya mukanya sama dengan Allah. Enggak. Ya. Ketika kita baca kitab suci, kitab Kejadian dan kitab-kitab lain, jangan selalu ditafsirkan secara harafiah. Segambar dan secitra Allah itu kita punya sifat-sifat Allah. Tadi yang saya bilang, kita punya roh Allah di dalam diri saya, dalam diri Angel, Tere, Albert dan lain-lainnya. Nah, meskipun wajah kita beda-beda, latar belakang kita, warna kulit, pendidikan, tapi kita tetap sebagai manusia. Dan martabat sebagai manusia itu tidak bisa dihilangkan. Maka kita nggak boleh melukai orang lain, kita tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi membunuh orang lain. Karena kita ini sama semuanya di mata Allah. Oh, tajam, dalam banget. Nah, itu pentingnya kita sering menghargai dimanapun kondisi kita ya teman-teman. Oke, pertanyaannya akan disampaikan dari kocokan dadunya Tere. Korina nomor berapa? Nomor 6. Bagus banget. Nah, Frater, tadi kan Frater bilang penting kita menghargai orang lain apapun kondisinya. Tapi sebenarnya kita masih layak tidak sih menyebut diri kita segambar dengan Allah, padahal kadang-kadang dan sering bahkan hidup kita sebagai manusia itu tidak mencerminkannya. Mulai dari gaya hidup mungkin yang tidak sehat, terus juga perilaku yang buruk terhadap diri sendiri dan pada orang lain. Nah, ini bagaimana Frater kita masih bisa menganggap diri kita layak segambar dengan Allah? Dalam teologi moral gereja Katolik, gereja memisahkan antara martabat manusia dengan perilaku manusia. Jadi kita segambar dan serupa dengan Allah itu tidak terikat dengan tindakan-tindakan kita. Meskipun orang sejahat apapun, seburuk apapun, sebenci apapun, dia tetap manusia, harus dihargai, harus diakui. Ya, kita nggak boleh menyerang orang lain.
Meskipun orang ini jahat, kita mengutuk tindakannya, tapi kita tidak boleh mengutuk orangnya ini. Nah, perilaku-perilaku kita kadang-kadang jahat. Gosipin temen deh, kita nyontek deh, atau kita kerjain tugas pakai AI. Iya nggak? Enggak salah lagi kan? Enggak ya, dia lanjut. Atau kita bohong, kita melawan orang tua. Itu kan hal-hal yang membuat Allah itu sedih. Kok manusianya yang baik akhirnya melakukan dosa sih? Nah, dengan kesadaran bahwa saya adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa, itu seharusnya Kak membuat kita itu semakin hari semakin menyadari dosa dan mau memperbaiki. Kuncinya di situ. Kita mau memperbaiki hidup kita. Kalau kita salah, kita harus mengakui kesalahan dan berbuat baik lagi. Nah, jadi meskipun kita juga kadang-kadang lalai berbuat yang tidak baik, kita harus bertobat karena kita tetap segambar dan serupa dengan Oke, berkuat dalam sekali itu. Oke, lanjut. Bocorannya nomor 4. Nah, oke, Frater, ini masih ada hubungannya nih dengan apa ya? Sikap, cara bersikap. Bener dong, di sini. Pun deh. Bagaimana kita bersikap dan menanggapin bahwa setiap orang itulah segambar dengan serupa dengan Allah. Ini ada pertanyaan menarik banget. Apa makna segambar dan serupa dengan Allah ini bisa dikaitkan dengan isu kontemporer orang muda saat ini, terutama terkait dengan bullying, body shaming gitu ya, tindakan-tindakan tidak menghargai orang lain, terutama atas dasar bentukan fisiknya. Gitu. Bagaimana tanggapan Pak? Oke. Bentuk badan, bentuk wajah, itu tuh semua itu bisa dirubah. Kadang-kadang orang yang kurus, dia makan banyak, nge-gym, jadi bagus. Kita tuh terlalu sering untuk judge orang itu hanya dari luarnya aja, tapi kita nggak tahu dalamnya bagaimana. Nah, seringkali kita juga nggak tahu orang itu siap atau tidak secara mental. Banyak kasus-kasus yang terjadi, bullying, akhirnya dia frustasi, dia nggak mau sekolah, dia nangis. Nah, ataupun juga hal-hal yang quote and quote menghina. Wih, kamu kok pendek banget sih? Mungkin itu ranahnya bercanda aja. Kamu kok kurusan gitu? Nah, mungkin bercanda aja, tapi bisa aja menyakiti hati orang lain. Maka bagaimana saya mengajak teman-teman sekalian untuk mampu melihat kebaikan dan nilai positif dari orang lain. Gitu. Angel hari ini tuh rambutnya itu kayak di blow gitu ya, kayak bagus gitu. Nah, bukan menghina, tapi kita memuji orang lain. Sebagaimana Allah tidak pernah menjelek-jelekan ciptaannya. Kalau Tuhan saja menciptakannya semuanya baik, kok kita yang sebagai ciptaannya tidak bisa melihat kebaikan dan keindahan dalam ciptaannya? Nah, ini tantangan bagi kita. Mampu nggak kita? Oke, wah dalam banget itu. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir. Kocok banget. Lupa urutannya. Nomor 1. Oke, nomor 1 kita ke pertanyaan nomor 2 deh kalau gitu, Frater. Frater. Iya. Karena tadi macet. Frater pernah tidak sih kayak mungkin menyaksikan atau mungkin melihat bahwa fenomena orang-orang saat ini gitu ya, yang dengan mudahnya mengubah identitas pribadinya ya, karena fenomena sekarang itu kayaknya identitas itu mudah sekali diubah atau direduksi gitu ya. Mungkin yang tren-tren sekarang bisa saja mengubah samping wajahnya, tapi juga yang paling ekstrim mungkin mengubah gendernya seperti itu kan sesuatu yang ini banget ya, yang sekarang bebas gitu. Setiap orang tuh menentukan dirinya mau menjadi seperti apa dan mungkin mau menjadi apa. Nah, bagaimana Frater menanggapi hal ini dan juga makna dari gambar image manusia sebagai rupa Allah itu relevan menyikapi hal ini, Frater? Oke. Ini pertanyaan yang harus pelan-pelan dijawab. Ya.
nggak bisa langsung. Kalau misalnya berubah operasi plastik sama operasi gender itu dua hal yang beda. Kalau gender itu kita lahir itu sudah sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Dua itu. Kalau kita mengubah gender kita, satu itu kita melawan kodrat dari Allah. Karena Allah yang menciptakan, ya kamu laki-laki atau kamu perempuan. Itu gak bisa dirubah, dan gereja mengutuk sekali tindakan perubahan gender seperti itu. Gereja melihat hal itu adalah dosa karena sikap menyaingi Allah, merasa bahwa diri saya bisa menentukan diri saya sendiri. Kemudian di mana unsur Allah yang menciptakan kamu? Akhirnya perubahan gender itu tidak bisa diterima. Tapi kalau misalnya operasi plastik dan lain-lain, itu tidak ada dokumen yang mengatur sedetail itu. Karena misalnya Tere ini jidatnya ini kayak lapangan tenis begitu ya, pengen agak dibuat lebih kecil gitu ya, jadi lapangan padel gitu, lebih kecil gitu ya. Nah, ya itu masih sah-sah saja asalkan dia tidak membuat itu sebagai rasa ingin menyaingi Allah. Karena kan seringkali kan manusia dengan teknologi, dengan uang mau menandingi Allah. Tapi gereja menyadari itu dan memberikan saran. Lebih baik kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, hidup kita akan semakin bahagia kok. Apalagi kalau misalnya operasi plastik nih, karena diomongin orang, ih kamu kok hidungnya kok bengkok sih. Jangan dengerin omongan orang terus-terus, karena orang lebih bisa banyak ngomong dibandingkan melakukan sesuatu yang baik. Maka akhirnya keputusan pada diri kita masing-masing. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, dan kita harus bekerja sama untuk menghargai karya ciptaan Allah. Oke, wah menarik banget nih tadi. Kita mendapatkan satu garis kesimpulan bahwa apapun kondisi hidup kita, kondisi fisik kita sudah ditentukan Allah, sepatutnya kita syukuri gitu ya, dan kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jawaban Frater tadi itu juga menjadi penutup kesimpulan di segmen 2 ini, tapi kami masih asik-asik main ludo. Jadi kita akan lanjut ke segmen 3. Cek itu. Halo Spesti, sebelum masuk ke segmen 3 ya, kami dari OMK YOP2 nih bersyukur banget nih kami dapat sponsor makanan dari catering Kasih Ibu Min. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini versi paket besarnya, dan ini juga ada yang versi kecilnya gitu. Rasanya enak dan harganya bersahabat, dan terima kasih para sponsor dari lingkungan YOP2 yang telah mendukung kegiatan lumayan santai ini gitu. Di samping itu juga di tempat kami berada saat ini rumah ketua lingkungan dan juga memiliki usaha kos-kosan ya, ada beberapa kamar. Nah, kalau yang lagi mencari kos khusus Putri bisa hubungin Adi. Dan yang butuh makanan enak ya, harga bersahabat, bisa hubungin Bumi. Ya. Thank you. Iklan-iklannya udah. Sekarang kita masuk ke segmen 3 yang paling utama di segmen ini, tentang tugas manusia mengelola bumi gitu. Nah, Tuhan itu tidak hanya menciptakan ciptaannya, apalagi tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tapi juga memberikan peran dan tugas serta tanggung jawab yang penting kepada manusia untuk mengelola bumi. Nah, sekarang kita akan bedah lagi podcastnya, review lagi secara mendalam dari segmen ini. Nah, nomor berapa yang keluar? Nomor 1 ternyata. Pertanyaan 1 belum. Belum. Kata belum. 4. Nomor 4. Nggak jadi deh pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4, Frater. Nah, mengelola bumi buat anak zaman sekarang itu bagaimana sih, Frater, memaknainya gitu? Sekarang anak muda itu suka banget beli-beli barang gitu. Kalau udah viral dikit beli gitu kan. Terus
kalau lagi udah nggak bagus buang gitu. Jadi ada sifat overconsumption. Nah, gimana sih menyikapin bersikap ya mengelola bumi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, tapi ada kecenderungan sikap-sikap yang tidak baik gitu dalam mengelola sumber daya atau mungkin juga hal-hal yang dimiliki. Nah, bagaimana Frater menyikap kami harusnya bersikap? Sikap. Oke, terima kasih. Paus Fransiskus pernah mengeluarkan suatu dokumen dan juga mengajak agar orang-orang itu lebih menghargai apa yang dimiliki saat ini. Seringkali saya belum jalan. Bentar ya, jalan dulu. 6. Wah, dulu. 4, 1, 2, 3, 4. Pulang. Nah, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa manusia saat ini mengalami suatu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan membuang. Kita banyak barang-barang sekali pakai, buang. Hal nggak suka kita buang, sofa nggak suka kita buang, dan lain-lain. Satu sisi memang ya, kalau itu tidak diperlukan ya, tapi seringkali itu membuat diri kita itu kurang menghargai sesuatu. Akhirnya dalam relasi dengan manusia, dengan sama, kita gampang untuk membuang orang. Ini udah nggak penting, nggak berguna lagi untuk hidup saya buang. Ini nggak berguna, saya buang. Anak nggak berguna, dibuang. Jangan kalau itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Anak-anak, khususnya remaja, kamu perlu belajar untuk bertanya, apakah jam ini sesuatu yang saya perlukan? Atau karena lucu banget ini, kayaknya artis ini baru pakai, itu kayaknya Lisa Blackpink baru pakai gitu. Wah, semua orang suka gitu. Ya, kayak boneka Labubu. Itu kita perlu lihat gitu, apakah itu benar-benar penting dalam hidup kita atau enggak. Menurut kamu penting nggak? Enggak. Jadi perlu dibeli nggak? Enggak. Nah, bagus. Overpraise. Kalau misalnya harganya lower, mau beli? Enggak. Oh, bagus. Ya, ini kita bisa teladani teman kita ini. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu. Disitulah kita harus melatih kebijaksanaan, tahu penting, tahu tidak penting. Seperti tadi yang saya jelaskan, saya tahu kapan waktu untuk berdoa, kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk keluarga, kapan tahu waktu untuk main. Ini maka harus hati-hati dan kita harus belajar. Ya, wah, ternyata pengelolaan diri itu penting teman-teman dari pesan yang Frater ini. Nah, sekarang kita lihat nih nomor berapa sekarang? Nomor 5 nih kan. Nah, Frater, ini masih ada hubungannya dengan tadi perilaku tidak mampu untuk mengelola diri. Iya, mengelola diri, kemudian juga mengelola sumber daya. Yang terjadi adalah krisis. Ini juga banyak yang terjadi nih. Tadi beli barang suka overconsumption, buang, yang terjadi krisis lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi dampak-dampak buruk ini gitu sebagai masalah rohani yang juga konflik terjadi saat ini? Ya, Paus Fransiskus dan juga ajaran-ajaran gereja selalu menyatakan bahwa penting untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari luar, tapi kita harus melihat lebih dalam. Kadang-kadang karena pengaruh psikologis, kebutuhan dan lain-lain, kita gampang menormalisasikan sesuatu. Ya, hal yang buruk itu kita normalisasikan. Nah, tapi kita perlu melihat itu secara lebih dalam. Ya, setiap peristiwa yang terjadi itu kita harus lihat agar jangan sampai kita hanya jatuh dalam sisi-sisi keburukan saja. Gitu. Nomor berapa nih keluar nih? Aku belum, dia udah tadi. Lagi. Kok lagi? Oke. 3. Oke, tadi pertanyaan nomor 5. Kalau gitu kita ke pertanyaan nomor 2 deh, Frater, 5/3. Nah, menurut Frater, apakah sebenarnya ya Frater ya, kecenderungannya itu sebenarnya manusia lebih cenderung mengelola atau merusak bumi ya Frater? Padahal tugasnya kan untuk merawat dan menguasai bumi gitu. Tapi kok kecenderungannya seperti bertolak belakang antara mengelola dan juga merusak? Bagaimana tanggapan? Ada kelompok yang mengelola, ada kelompok
yang rusak. Salah satu yang ditafsirkan oleh para pendahulu kita, beranak cuculah yang banyak, pelililah bumi, kamu berkuasa atas burung-burung di udara, dan itu artinya kita harus merampok semua hasil bumi. Itu salah, bahwa kita harus menjaga keseimbangan alam. Gerakan-gerakan green movement, climate change itu menjadi alarm bagi kita untuk menghargai alam ciptaan yang Tuhan berikan. Meskipun banyak planet, banyak tata surya, tapi hanya bumi yang memiliki oksigen, air, dan hal-hal yang diperlukan untuk manusia. Kalau bumi ini yang merupakan rumah kita bersama tidak bisa kita hargai, kita mau tinggal di mana? Contoh COVID-19. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai karena bumi ini hancur, panas di seluruh bumi naik menjadi 40, 45, 50 derajat. Kita sudah tidak bisa hidup lagi. Nah, ini harus hati-hati. Ini rumah kita bersama, maka harus kita jaga. Dan kita harus lawan seluruh bentuk penyalahgunaan pemanfaatan alam. Wih, menarik banget. Jadi penting sekali nih kita dukung aktivitas-aktivitas terutama di gereja yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan hidup, supaya bumi kita terjaga dan kita pun bisa selalu sehat. Kita lanjut ke segmen 4. Nah, segmen 4 ini secara khusus membahas tentang salah satu mazmur, yaitu Mazmur 19. Kayak nama band dari Mazmur 19 itu ya, Junaid Risalah Hati, tahu nggak kalian? Kayak itu mah Dewa ya, ini Mazmur 19. Jadi usah amat ya saya. Mazmur 19 ini tentang langit menceritakan kemuliaan Allah. Ini nomor siapa tadi yang keluar? Nomornya Albert, nomor 3. Kita langsung saja start ke pertanyaan nomor 3 kalau gitu. Nah, bagaimana keindahan alam itu bisa mengingatkan kita tentang keterbatasan kita sebagai manusia di depan alam. Gimana tuh dari Mazmur tersebut? Banyak masalah yang sekarang terjadi karena kita itu cukup egois. Kita tidak mampu berelasi dan menyesuaikan diri dengan alam. Para pendahulu kita yang katanya nenek moyangku seorang pelaut, ataupun orang-orang yang hidupnya bertani, mereka punya kedekatan dengan alam. Mereka tahu kapan waktunya menanam, kapan waktunya untuk menuai. Nah, mereka itu menyesuaikan diri dengan alam. Kalau misalnya cuacanya buruk, apakah kita dengan sekejap bisa membalikan keadaan? Tentu saja tidak. Meskipun teknologi sekarang bisa menciptakan hujan buatan, tapi kita harus sadar bahwa di hadapan alam kita itu bukan apa-apa. Di hadapan gunung yang tinggi, kita merasa kecil. Di hadapan laut yang luas, saya merasa bukan siapa-siapa. Ataupun di atas puncak gunung, saya bisa melihat begitu luasnya cakrawala. Tapi tetap ada batas-batas. Alam itu bukan alat produksi, bukan sumber daya alam yang harus kita ambil, tapi alam adalah sahabat kita. Nah, dengan berelasi dengan alam, kita harus mampu melihat ada keindahan Tuhan di situ. Ada pohon yang umurnya 200 tahun. Manusia bisa umurnya segitu? Enggak. Kamu baru berapa? 17. Umur kamu berapa? Baru 14 tahun. Iya, itu kamu tanam baru 14. Tapi pohon-pohon di hutan itu sudah ratusan tahun, bahkan ada juga yang ribuan tahun. Kita harus sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Tapi dengan seenaknya kita potong-potong saja. Nah, kita harus tunduk pada yang lebih maha kuasa. Karena alam itu adalah cerminan Allah yang maha kuasa. Kita nggak menanam pohon-pohon di hutan, tapi itu sudah tumbuh. Nah, itu adalah tanda keagungan dari Allah, yang mana Ia bisa memberikan pertumbuhan kepada hewan-hewan di udara, burung-burung,
burung-burung di udara, hewan-hewan di laut, termasuk juga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Dengan kesadaran itu, harapannya kita semakin hari mampu menyesuaikan diri dengan alam. Oke, betul. Penting banget tuh menghargai alam dan menjaga kelestariannya ya, besti, walas sekalian. Nomor berapa nih? Siapa yang main sekarang? Kata dulu. Oke, saya kocok ya. Oke, nomor 2, itu kan nomor 2, sekaligus ini juga menutup di segmen 4 ini ya. Nah, Frater, apa sih bagaimana alam bisa menjadi kitab terbuka tentang Allah itu sendiri dan eksistensinya Allah itu sendiri dari keberadaan alam yang ada? Gimana Frater? Saya mengajak teman-teman untuk ya cobalah ke pantai, coba hiking ke Gunung Sari, bukit, atau naik gunung, atau jalan-jalan. Kalau liburan itu jangan hanya cuma ke mall, tapi coba ke alam. Bagaimana kamu melihat keindahan alam? Mungkin kita bisa lihat ada lukisan bagus gitu, lukisan pantai, lukisan gunung, tapi itu tidak mencerminkan nilai keindahan gunung sebagaimana dia ada. Maka saya mengajak ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau ada waktu untuk liburan bersama keluarga, datanglah ke alam, lihat sendiri, mengagumi bagaimana Tuhan bisa menciptakan ini semua. Wow, mantap. Kayaknya juga dari ucapan Frater emang dia juga hobi jalan-jalan ke alam sepertinya, ini kenal banget. Oke, terima kasih Frater untuk insight-insightnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke salah satu segmen pamungkas ya, karena kita juga sudah dihadirkan oleh 2 dari member Abate Adut yang eksis abis. Nah, kita masuk ke segmen 5, sekaligus juga menjelang segmen penutup tentang penciptaan perempuan atau penciptaan Hawa dan arti relasi Frater. Nah, saya pengen tahu nih sekarang seperti kocokan dari nomor berapa nih? Oke. Oke, kedua. Frater, ngomong soal relasi penting juga membicarakan tentang kesetiaan, gitu kan? Karena kesetiaan itu yang dibangun dalam relasi itu mencerminkan rencana Allah di tengah dunia yang sayangnya sekarang sering menormalisasi perilaku ketidaksetiaan, baik itu seperti selingkuh, gonta-ganti pasangan, gitu ya. Dan komitmen itu seperti disepelekan. Nah, bagaimana kami orang-orang muda bisa menyikapi ini dengan kritis dan bijak supaya lebih bisa menghargai kesetiaan yang adalah bagian dari rencana Allah itu sendiri. Pertama-tama, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Meskipun dituliskan bahwa pada hari ke-7 Allah beristirahat, tapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah tetap bekerja sama dan menemani manusia dalam setiap peristiwa. Kemudian nanti ada peristiwa Abraham, Ishak, Yakub, kemudian ada peristiwa Musa dan lain-lain. Itu bentuk bagaimana Allah tetap mencintai umatnya. Relasi manusia, pasangan suami istri, orang yang berpacaran, harapannya itu mencerminkan relasi antara Allah dengan manusia. Pertanyaannya sederhana, yang gak setia ini Allah atau manusia? Jawabannya selalu manusia. Manusia gak pernah setia. Maka relasi antar manusia ini kadang-kadang juga dalam bahaya ketidaksetiaan. Untuk itu kita harus belajar dari Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia. Maka saya pun juga harus setia dengan pasangan. Mungkin ketika pacaran itu waktu untuk menimbang-nimbang. Tapi kalau sudah sah dalam sakramen perkawinan, Anda harus mengusahakannya berdarah-darah, karena itu komitmen yang Anda buat. Kalau misalnya Anda tidak melihat relasi dengan Allah adalah relasi yang setia, pasti hidup-hidup kita tidak akan dipenuhi kesetiaan. Akhirnya gonta-ganti pasangan, normalisasi perselingkuhan gitu. Dan satu lagi yang penting, saya mengamati fenomena orang-orang Katolik, entah itu yang laki-laki atau yang perempuan, semakin banyak yang red flag. Red flag itu apa? Orang-orang yang hidupnya nggak benar, khususnya dalam kesetiaan dengan pasangan. Marah-marah sama pasangan,
selalu membandingkan pasangan, tidak pernah memuji pasangan. Itu ciri-ciri yang red flag, yang nggak benar. Maka kita perlu belajar dari Yesus, yang mana dia setia, dia penuh cinta, dia selalu terbuka dengan orang-orang, apalagi dengan orang di dekatnya. Meskipun Yesus tidak menikah, tapi Yesus menunjukkan kesetiaan dengan pengorbanan yang besar. Apakah kita mampu? Silakan dijawab sendiri, saudara-saudara. Ya, itu pertanyaan dan refleksi dan harus konkret dilakukan.